Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,05%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars, dengan Bitcoin dominance yang pada hari ini terkoreksi sebesar 0,13%, dan volume yang turun sebesar 28,51%. Untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat terjadi koreksi sebesar 0,2% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 29.317. Basically ya masih di daerah situ-situ aja ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan sebesar 0,21% di angka 1878. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,18% di angka 71 sen. Untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,13% di angka 242,45. Lalu untuk Dogecoin terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 3%-an dalam 24 jam terakhir. Nah, sekarang trading di angka 0,08. Untuk Cardano juga terjadi peningkatan sebesar 0,67% di angka 31 sen. Untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,14% di angka $25 lebih 10 sen. Dan yang terakhir ada Tron, dia terkoreksi sebesar 1,64% di angka 0,08. Jadi kurang lebih seperti itu, intinya adalah terjadi penurunan dalam Bitcoin dominance ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke Economic Calendar. Sebelum kita geser ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA bisa lakukan dengan di sini ya spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lu yang ngerasa bahwa trading manual lu bagus banget, lu bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lu yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lo yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lo bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lo bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gue di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya untuk penghitungan volume itu principal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Dan kita akan mulai ke economic calendar seperti yang kita bisa lihat di sini hari Minggu ya. Jadi hari Minggu sering kosong, nggak ada apa-apa. Kita coba intip ke besok apakah ada hal penting atau enggak besok ya. Besok ini hari Senin. Coba kalau kita lihat dari Jepang, Cina, skip, Eropa. Oke, dari US hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi pada hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Selanjutnya kita akan masuk ke news. News ini datang dari US, tepatnya dari Twitter atau X ya. Seperti yang kita tahu sekarang Twitter itu sudah ganti nama jadi X. Ya, emang Elon Musk ini
nyeleneh ya. Dia ganti nama Twitter yang semua orang udah tahu jadi X. Intinya apa? Sekarang sudah akan ada mulai ad revenue sharing. Jadi basically kita bisa monetisasi konten kita di Twitter. Bisa video, bisa apalagi threads dan lain-lain, semua bisa kita dapatkan uang dari hasil konten kita. Nah, buat lo yang ngikutin berita dari Twitter dari zaman dulu ya, waktu awal-awal si Elon ini mengambil alih Twitter, seperti kita tahu, salah satu rencana dia adalah untuk monetisasi. Ini sudah terjadi. Selain dari itu juga dia ada rencana untuk memasukkan kripto sebagai cara pembayarannya. Tetapi itu nanti ya, plannya nanti di belakang kalau menurut yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang kita udah ketemu salah satu ininya, pertandanya gitu ya. Pertanda bahwa ad revenue sharing udah oke. Selanjutnya kemungkinan besar akan ada crypto payment. Nah, ini tentunya sentimen yang cukup positif ya apabila benar-benar terjadi. Nah, pertanyaannya, kripto apa yang pertama kali akan masuk ke Twitter? Ada kemungkinan kalau Elon Musk ya Dogecoin, seperti yang kita tahu memang si Elon ini sedikit punya soft spot untuk Dogecoin. Tetapi ya untuk normalnya sih nanti ada BTC, ada Ethereum dan seterusnya ya. Ya kemungkinan besar sih BTC, karena BTC nggak akan kena permasalahan regulasi lah in general begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga saja bisa secepat mungkin terjadi adopsi baru. Karena dengan seperti ini, maka akan semakin besar utility dari kripto. In general, itu akan membuat kripto semakin meningkat. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa kita. Analisa ini bukan TA sebenarnya. Ini lebih ke, ya dibilang TA enggak, karena bukan pakai indikator juga sih. Lebih ke kita visualisasi. Ada yang nanya, Bang, emang setiap bear market tuh bertahan berapa lama sih ya? Kita nggak bisa bilang percis 1 tahun lebih 24 jam lebih berapa detik, nggak bisa ya. Tapi kurang lebih 1 tahun. Jadi gini, 3 tahun bull market, 1 tahun bear market ya. Ini terjadi dari cycle pertama sih arguably ya. Jadi bear market setahun, terus 3 tahun bull market. Setahun, 3 tahun, setahun, 3 tahun. Selalu kayak 3:1, 3:1. Kenapa bisa seperti itu? Ya lagi-lagi kalau menurut gue ya, kemungkinan besar karena dari efek cycle 4 tahun sekali ya. Nah, cycle 4 tahun sekali ini yang membuat kemungkinan besar Bitcoin kayak gitu, 3 tahun bull market, 1 tahun bear market. Nah, gini, kadang-kadang orang nggak kerasa kayak gitu. Oh bang, kayaknya waktu itu ngedrop tuh seingat gue. Nah, tapi pas waktu dia ngeliat ngedrop, itu nggak setahun ya, jadi selama setahun masih positif gitu. Jadi ini juga gue bingung kenapa bisa serapi ini. Maybe nanti ini nggak akan serapi ini lagi. Tapi for now, at least kita bisa lihat dari cycle 1 ini sayangnya ke-cut sedikit ya. Cycle 1 sampai cycle 5 yang terjadi adalah 3 tahun bull market, 1 tahun bear market gitu ya. Jadi arguably kita masih punya waktu ya 2,5 tahun lah ya untuk kita melakukan terus akumulasi sampai masuk lagi ke bear market yang ya seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA kita. Untuk TA kita bisa di sini. Ini nggak kira-kira ya, tipis banget. Jadi kita bisa lihat MA50 kemarin masih berhasil bertahan dan kita bisa tetap daily close di atas dari MA50. Tetapi MA50 naik pada hari ini ya. Jadi sekarang ke angka 29.379 dan daily opennya itu di bawah dari MA50 ya. Jadi ini kejar-kejaran ya. PR dari Bitcoin jelas yaitu adalah reclaim lagi MA50. Bang kan kemarin gak jebol. Iya gak jebol, tapi MA50-nya naik. Daily opennya di bawah ya. Jadi otomatis di bawah sekarang gitu walaupun kemarin masih bertahan di atas 50 ya. Jadi ya cukup menyebalkan sih sebenarnya ini ya. Karena kalau MA50 gagal dipertahankan seperti pembahasan gua kemarin, kita ada possibility cukup besar ke 28.500-an, which is ini adalah struktur dan juga bull support band ya. Jadi sekali lagi PR untuk Bitcoin adalah daily close di atas dari MA50 ya. Dan kalau bisa bertahan di situ ya, dan kalau bisa sekarang tembus juga ke 29.489 ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di daily ya. Seperti yang gue bilang, kalau MA50 berhasil dipertahankan, in theory better ya. Tetapi kalau sampai MA50-nya gagal dipertahankan, siap-siap ada possibility ke sini. Dan kalau kita ngomongin soal ke 28.500,
kita akan coba ngintip ke ini ya. Kita akan coba ngintip ke bull support band ya. Ini bull support band. Gue tutup dulu RSI-nya biar lebih gede. Bull support band itu sekarang ada di angka 28.523 ya, masih sama di situ sampai 27.700-an. Nah, tinggal kita lihat nih ya, apakah akan retest ke situ atau tidak. Kalau retest dan berhasil bertahan dari sini ya, lagi-lagi seperti yang gue sudah bahas sebelumnya, dia kemungkinan besar akan rally atau pump seperti di sini, di sini. Lalu kalau kita lebih mundur ya ke cycle yang sebelumnya, atau nggak usah jauh-jauh deh, di sini dulu ya, di sini, lalu di sini ya. Ini gagal di sini ya. Ini pump 44% dan seterusnya ya. Jadi lagi-lagi ini sangat penting kalau sampai dia koreksi lagi ke bull support band, semoga dia bisa berhasil bertahan. Karena kalau sampai dia berhasil bertahan, biasanya akan rally atau pump ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, masih close, ini masih weekend. Sekali lagi PR-nya gue akan coba ulangi buat lo yang kemana mungkin nggak nonton. PR-nya adalah dia ke-reject di 102,05 ya, ke-reject lagi. Nah, memulai daily close di bawah dari 100,99 dan kalau bisa membuat lower low, close di bawah dari 99,75 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia adalah edukasi ya, bukanlah financial advice. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet yang tinggal di Indonesia tentunya ya, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini. Jadi nggak perlu lagi lo mikirin, aduh ini asli nggak ya, compromise atau enggak ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Buy limit pertama walaupun kemarin kita berhasil bertahan, tapi tetap daily opennya di bawah dari 50. Maka dari itu buy limit pertama tembus. Buy limit kedua di 28.597 dan buy limit ketiga kita bisa pilih nih 28.000 atau 27.700. Kalau 28.000 itu struktur, 27.700 adalah bull support band. Yang keduanya lah ya, part 2-nya gitu. Ini kan part 1-nya, ini part 2-nya di bawahnya ya. Oke, nah selanjutnya untuk posisi futures kita bisa lihat di sini MA50 tembus. Kalau sampai hari ini terjadi retest pertama ya, retest pertama, lalu besok daily close masih di bawah dari MA50, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short untuk lusanya dengan target TP-nya yang paling dalam atau yang paling agresif adalah langsung di 28.500. Buat yang lebih konservatif, boleh pertimbangkan target TP-nya di week terdalam sini yaitu di 28.867 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long, kalau di sini terlalu mepet, mungkin kalau sampai terjadi di bawah, retest 1 ya, retest 1, retest 2 di 28.500-an. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50 atau boleh juga di 29.489. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini buy limit ketiga masih menahan Ethereum dari kemarin-kemarin ya. Jadi secara posisi spot masih ada tersisa satu, yaitu adalah di MA50 di 1857 untuk buy limit ketiga ya. Nah, untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Dan untuk Matic, kita bisa di sini ya, Matic secara posisi spotnya masih belum ada banyak perubahan karena secara struktur masih sama ya. Tinggal buy limit kedua di MA50 dan buy limit ketiga di 63 sen. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 72 sen. Ya, buat kemarin yang ketinggalan di sini, hari ini juga sudah terjadi lagi retest 1, retest 2. Jadi kemungkinan besar lu sudah punya posisi short ya. Dan sekarang sedang dalam keadaan profit tapi masih belum terlalu besar. Nah, target TP untuk posisi short di sini adalah jelas yaitu di MA50 ya, itu untuk posisi shortnya.
Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di EMA 50 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 72 sen. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini ya, kemarin berhasil reclaim MA50, which is good ya. Nah, sekarang sedang di retest lagi sebagai support ya. Nah, untuk posisi spotnya berarti buy limit pertama kan sudah tembus di sini nih ya. Terus kita berhasil reclaim bagi EMA20, berarti buy limit kedua kembali aktif di EMA20 dan buy limit ketiga di $23 lebih 47 sen. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures sekarang sudah terjadi retest pertama di sini di EMA20 ya. Kita lihat besok pagi jam 7 apakah daily close dari Solana di atas atau di bawah dari EMA20. Apabila dia daily close di atas dari EMA20, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di sini. Apabila kena lagi atau terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $25 lebih 90 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di $25 lebih 90 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, kondisinya mirip seperti Bitcoin. MA20-nya kemarin masih kita berhasil pertahankan, tetapi karena MA20-nya naik, jadi sekarang daily open-nya di bawah dari MA20 ya. Untuk posisi spotnya sendiri, MA20 udah cukup jauh dengan 69 sen. Jadi sebenarnya masuk ke buy limit kedua bisa, tapi sayangnya tembus ya. Jadi buy limit kedua tembus. Yang sekarang tersisa untuk XRP adalah buy limit di 69 sen ya. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futuresnya apabila MA20 ke reject ya, atau lebih tepat di reject oleh MA20 sebanyak 2 kali, retest 1, retest 2 di MA20, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 69 sen. Sementara untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 69 sen sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan pakai leverage yang berlebihan, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto ya. Dan juga untuk ini ya, untuk economic calendar hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis karena nggak ada data yang terlalu penting dari US. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.